اشترط في الزوج الاختيار الذكورة يقينا والتعيين وعلمه باسم المرأة أو عينها وألا يكون محرما بحج أو عمرة علم المحرمية بينه وبين الزوجة وإلا تكون من المحرمات عليه على التأبيد أو من جهة الجمع وله أن يوكل غيره في قبول النكاح. وله أن يوكل غيره في قبول النكاح. Ini bahas tentang syarat-syaratnya zauj suami. Yushtarat fi zauj disyaratkan ya, bagi suami atau suami ini al-ikhtiyar. Arti ikhtiar, ikhtiar itu jadi menikahi wanita ini bukan paksaan, ya tidak dipaksa untuk. Kalau dipaksa, tentunya diancam, ya. Diancam kalau apa namanya suruh nikah, kok nggak nikah, ini begitu ya, diancam dengan apa ya. Lalu kemudian dia menerima atas paksaan ini atau paksaan ini, maka dikatakan tidak sah. Sama juga seperti orang yang mencerai istrinya, ya dipaksa, ya diancam. Kalau tidak akan mencerai, ya nanti akan gimana ya, akan disakiti, akan bagaimana ya, diancam. Itu walaupun tolaknya nggak sah. Nggak sah. Nah, ini sini menikahnya dalam nikahnya suami kalau dia paksa ya, diancam maka qabulnya mengatakan qabil itu ya, untuk menikahnya tidak sah. Wadzukuratu yaqinan, dan harus benar-benar yang namanya suami ini adalah jenis kelaminnya itu benar-benar laki. Ya, kalau tidak jelas, ya, seperti orang yang memang ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala waria yang memiliki dua kelamin. Ini tapi dua kelamin jika yang berfungsi kelamin laki-laki maka dianggap laki-laki. Kalau berfungsi perempuan maka dianggap perempuan. Kalau nggak jelas ya memiliki kelamin yang berbeda dengan dua-duanya atau dua-duanya berfungsi maka ini termasuk istilah khunsa muskil. Ini seringkali dibahas di dalam kitab-kitab fikih, masalah menjadi imam tidak sah, masalah termasuk ini menjadi suami tidak sah, itu pun juga menjadi istri nggak sah, dua-duanya nggak sah. Lalu ta'yin ini suami ini harus jelas, maksudnya orang ini harus jelas. Tidak sah jika mengatakan saya menikahkan putri saya dengan siapapun yang menikahi. Saya menikahi, lalu maju langsung, ya, tidak sah, karena nggak jelas. Seharusnya itu zawaj tuka pada orang yang depan tuka atau dengan nama zawaj tu fulan, ini fulan, ini lalu orang yang mengatakan qabil itu. Jadi ta'yin itu maksudnya yaitu per orang jelas siapa dengan nama, dengan dhamir. Dan
Wa ainu bismil mar'ati aw ainah. Dan si apa namanya, sang suami itu juga harus tahu istri. Maksudnya harus jelas juga. Saya menikahkan kamu dengan salah satu anak pondok. Yang mana? Pokoknya salah satu anak pondok. Tidak sah. Kata qabil itu tidak sah. Ya, tahu namanya, ya. Atau tahu orangnya. Yang ini, yang itu. Atau umpamanya tahu anaknya si fulan. Yang bagaimana maksudnya wajahnya, bagaimana anunya, orangnya pendek, panjang, tinggi, pendek, atau gemuk, tidak tahu, pokoknya anaknya fulan. Nah, putrinya fulan umpamanya. Kan ini termasuk jelas. Kalau dengan cara seperti tadi itu yang saya jelaskan, menikahkan Anda dengan salah satu dari putri-putriku. Yang mana? Pokoknya salah satu, tidak sah. Salah satu ada dari anak putri-putri pondok. Yang mana? Pokoknya salah satu, tidak sah. Harus jelas. Wala yakuna muhriman bihajjin aw umrah. Suami ini juga disyaratkan agar supaya sah, ya, tidak boleh ihram dan posisi ihram, ya. Kalau suami ini dalam posisi ihram haji atau umrah, maka tidak sah pernikahannya. Walaupun persyaratan yang lainnya ada, tapi kendalanya satu ini, muhrim, ya, jadi tidak sah nikahnya. Wa adam al-mahramiyah bainahu wa bainaz zawjah, dan ada hubungan yang istilahnya mahramiyah. Yang mana mahramiyah ini yang mengharamkan, ya, mereka berdua untuk menikah, suami istri. Mahram ini dari kata-kata tahrim, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kita sudah sudah pernah bahas, sudah sebelum itu, tidak apa-apa kita bahas lagi. Muharramat ini bisa alat ta'bid, bisa selamanya. Bisa min jihatil jama'. Bisa min jihatil jama' ini sementara. Kalau min jihatil jama' ini yang tidak boleh digabung bersamanya. Tidak boleh menggabung antara istri dengan saudaranya, ya. Saudara kakak maupun adik kandung maupun dari ayah atau dari ibu, ya, pokoknya tidak boleh. Dan tidak boleh menggabung antara istri dengan bibinya atau dengan ponakannya. Larangan ini sementara. Maksudnya sementara jika umpamanya cerai, ya, dengan yang bibinya, baru dia halal boleh menikah dengan ponakan. Atau dengan kakak dia bisa menikah dengan adik dan seterusnya. Atau meninggal dunia, salah satu di antara itu meninggal dunia, maka dia halal menikah yang lain. Sebagai contoh seperti apa? Sayyidina Utsman, ya. Pertama menikah dengan Sayyidina Ruqayyah. Ketika statusnya menjadi suami Sayyidina Ruqayyah, maka Sayyidatuna Ummu Kulsum ini termasuk mahram bil jama'. Tidak boleh Sayyidina Utsman menikahi Sayyidina Ummu Kulsum karena, ya, kakaknya. Tapi begitu meninggal, begitu dia cuma Rasulullah dinikahkan oleh dinikahkan oleh putrinya, yang satunya adiknya itu Ummu Kulsum. Ini jamaah ini sifatnya sementara. Yang lainnya alat ta'bid. Selain itu alat ta'bid semuanya selama-lamanya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang bisa menghalalkan, tidak ada. Ila yaumil qiyamah tidak bisa. Muharramat alat ta'bid ini ada beberapa macam. Ada muharramat bin nasab, ada muharramat min ar-radha', ada muharramat musahara. Muharramat bin nasab itu al-usul wal furu', ya, ke atas atau istilahnya al-hawashi, usul furu', usul ke atas, ya, dua orang tua
dan dua orang tuanya dan itu ke atas. Ini semuanya usul ya, asal usul itu. Lalu kemudian furu' itu ke bawah ya, ke bawah itu ya anak ya, cucu, itu namanya furu' ke bawah. Itu semuanya harumat bil jamaah min nasab. Tambah lagi istilahnya al hawashi. Hawashi itu yang ya apa istilahnya itu ya, sekitar itu seperti paman ya, paman dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ayah, bibi dari ibu ya. Ini semuanya nasab. Lalu kemudian keponakan ya, keponakan dari saudara laki, saudara perempuan, ini semuanya termasuk harumat bil jamaah. Ini semua harumat jamaah ya. Saudara ya, kakak, adik, saudara kandung, saudara dari ayah, saudara dari ibu, itu semuanya, ini semuanya termasuk dalam kategori muharramat bil apa namanya, bin nasab ya, haram bin nasab. Ini semuanya yang mengharapkan karena hubungan ya, darah nasab itu harapkan semua. Dalam mazhab Syafi'i, orang yang naudzubillah ya memiliki anak dari luar nikah, dalam mazhab Syafi'i anak ini tidak menyambung pada si bapak ini, tidak menyambung. Bahkan dalam mazhab Syafi'i tidak ada hubungan. Ayah ini kalau menikahi si anak ini, dalam mazhab Syafi'i kita masalah hukum ya, hukum itu kan bukan anaknya, bukan mahram, tidak ada hubungan apa-apa. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Itu harumat bin nasab. Harumat bin radha', ini jika seorang ya disusuni oleh seorang wanita, maka wanitanya akan menjadi ibunya, suaminya akan menjadi ayahnya, dan putra putrinya akan menjadi saudaranya. Lalu kemudian ya, samalah dengan nasab tadi itu, saudaranya si yang yang wanita yang muslim tadi itu menjadi bibi, paman juga, dan suaminya juga saudara suami yang menjadi bibi, menjadi paman ya. Orang tua mereka menjadi kakek ya. Lalu kemudian anak-anak saudaranya ya, anak-anaknya dua orang itu menjadi keponakannya dan seterusnya, sama dengan nasab tapi dari keponakan, dengan syarat-syaratnya Allah atau Musa. Lalu kemudian yang terakhir adalah Muhammad harumat tapi bin nasab, Allah harumat bil musahara. Bil musahara itu adalah mertua ya, mertua laki, mertua perempuan, dan sebaliknya menantu ya, menantu laki, menantu perempuan, semuanya jadi mahram tadi selamanya. Nah, kita sudah menjelaskan masalah perbedaan hukum antara jika seorang menikahi seorang ibu, lalu kemudian setelah akad ya yang jadi nikah, dengan jika seorang menikah dengan putri, lalu kemudian setelah akad ya nggak jadi cerai. Apa perbedaan antara dua ini? Kalau menikah dengan ibu, lalu kemudian cerai ya, sebelum terjadi hubungan, hanya akad saja, maka putrinya masih tetap bukan mahram, masih halal menikahi putrinya si wanita yang dinikahi tadi. Nah, tidak dengan sebalikannya. Kalau sebalikannya, dia menikahi putrinya, begitu ijab kabul itu otomatis langsung si ibu mertua atau langsung jadi ibu mertua sudah selamanya. Walaupun tidak terjadi hubungan langsung cerai, sudah anak ini sudah, tapi ibu ini langsung selamanya jadi mertua.
Nah, mereka ini tidak boleh menikahi, harumat ya. Jadi syaratnya istri bukan tidak ada hubungan antara suami istri ini, hubungan mahram tidak ada. Lalu walahu ayyuwakkila ghairahu fi qabul nikah lahu. Dan boleh bagi suami mewakilkan orang lelaki atau tolong orang lelaki diwakilkan untuk menerima pernikahannya. Nah, sehingga si wakili akan mengatakan qabil tu nikah lahu, saya menikahnya untuk fulan sebagai wakilnya fulan tadi. Seperti yang mana Rasulullah SAW kawin dengan Sayyidina apa ya lupa, yang waktu itu di Habasyah. Apa istri Rasulullah di Habasyah siapa? Bukan. Siapa? Ini Habasyah, istri Rasulullah di Habasyah. Tidak. Pernah, tidak maksudnya Rasulullah menikah di Habasyah. Siapa? Hind ya. Sayyidina Hind. Tidak, saudara Rasulullah menikah di Mekah. Sayyidina Hind itu salah. Yang di Habasyah, Rasul menikahnya di Habasyah. Jadi Rasulullah mengirim perwakilan. Nah, dan Najasyi bikin acara walibah besar-besaran ya, untuk wacana besar-besaran membawa Rasulullah ini. Nah, ini contoh bahwasanya wakil orang lain lagi untuk menerima itu. Ini ada masalah bagi seorang buta ya. Orang buta boleh nikah enggak boleh. Tidak lihat enggak apa-apa, penting tahu anaknya si fulan dengan sifat. Kalau enggak sana ada yang enggak ada orang buta yang nikah hasilnya. Walau ayu zawwij al asah. Dan bahkan dia boleh menikahkan. Jadi wali. Boleh dia menikah boleh, jadi wali pun juga. Nggak harus tahu ya wajahnya menantunya gimana. Yang penting tahu sifatnya begini-begini. Ini kalau kita bahas masalah syarat-syarat syartu syurut az-zawj. Dalam haramat ala ta'bid 18. Haramat yang diharamkan oleh Allah SWT selamanya ada jumlahnya 18. Sab'un minan nasab, 7 dari nasab mazkurat fi qoul ta'ala yang ada tersebut dalam kata dalam Al-Qur'an. Hurrimat alaikum ummahatukum, ya, ibu wa banatukum, putri-putri, wa akhawatukum, saudara-saudara, wa ammatukum, dari bibi dari ayah, amma, bibi kalian dari ayah, wa khalatukum, dari ibu, wa banatul akhi wa banatul ukhti, ponakan. Banatul akh, putri-putri ya, saudara laki-laki. Kemudian saudara laki kita, banatul akh itu putri-putri saudara perempuan kita, ponakan. Wasab'u minar radha', 7 dari radha' ya, hasil apa? Ya, susuan itu sama dengan yang menasabuna ummu wal bintu wal ukhtu wal ammatu wal khalatu wal bintul akhi bintul akh, sama. Wa arba'un bil musahara, 4 dari musahara ini ya. Perbedaan antara nasab dengan musahara. Nasab hanya penyebabnya dengan nasab, hubungan darah. Sedangkan musahara menyebabnya pernikahan. Musahara hubungan pernikahan ini sebab mahramnya.
Fauna itu mereka adalah ummuz zaujah, nah, ibu ya, istri atau mertua perempuan, ibu mertua. Wa bintuz zaujah idza dakhala bil Nah, bintuz zaujah putrinya istri. Putrinya istri. Jika istri punya putri, putrinya ini jadi mahram. Tapi syaratnya satu, berhubungan dengan ibunya. Kalau sudah berhubungan dengan ibunya, maka ya, putrinya menjadi mahram dan istilahnya robibah ya. Dalam istilahnya namanya robibah. Sesuai dengan firman Allah SWT, "Raba'ibukum allati fi hujurikum." Raba'ib jamak robibah. Robibah ini anaknya istri. Anaknya istri. Anaknya istri dalam ibarat bukan anak istri yang sudah ada, walaupun yang belum ada. Yang sudah ada contohnya menikah dengan seorang wanita yang punya putri ya. Ini jadi mahram. Yang belum ada maksudnya contohnya gini. Ini apa namanya? Menikah dengan satu wanita lalu cerai. Wanita itu menikah sama orang lagi punya putri. Putri itu sama kita mahram. Jadi definisinya gini. Setiap wanita yang kita pernah menikahi ya, anaknya putrinya semuanya maupun selain yang dari kita ya, mungkin dari mantan yang dulu atau yang akan datang kelak, semuanya jadi mahram sama kita ya, jadi anak diri semuanya. Ini hukumnya robibah, hukumnya mahram. Karena mungkin banyak orang yang paham bahwasanya yang anak dari mantan saja mahram, nanti menikah lagi itu rai lagi, kata enggak. Jadi menikah berapa kali juga punya anak berapa lah, itu tetap anak itu sama kita mahram. Karena penyebabnya apa? Karena warwa'allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, dari para wanita yang pernah kita berhubungan dengan ibunya. Semua putri-putrinya itu yang sudah ada atau yang akan datang kelak yang itu semuanya jadi mahram. Kemudian zaujatul ab. Zaujatul ab ya, istri dari ayah ya, kalau ayahnya menikah lagi maka ini apa namanya, istrinya ayah itu menjadi mahram. Oh, zaujatul ibn. Zaujatul ibn itu adalah yang menantu ya, istrinya anak kita yang laki-laki. Atau sebaliknya, suami jika ini yang bagi perempuan, suaminya apa namanya, putrinya itu mahram. Ummu zaujah wa bintu zaujah yatakhal bil ummu zaujatul ab wa zaujat al ibni, semuanya muharramat bil musaharah dan semuanya ta'bid. Jumlahnya di sini 18. Lalu kemudian al muharramat bil jama'. Muharramat bil jama' yang tidak boleh digabung sekarang. Kullu imra'atain bainahuma nasabun aw radha'ah, semua wanita yang ada hubungan darah antara mereka atau radha, ya, nasab atau radha. Lau furidat ihdahuma dzakaran ma'a kaun al-ukhra unsa haruma tanakuhuhuma kal-ukhtain. Bahkan ada kiasan lain lagi. Kalau satu di antara dua ini ya dianggap seolah-olah yang satu laki, tidak boleh menikah, satu tidak boleh menikah. Jadi kalau dua saudara boleh gabung. Nah, kalau saudara ini satu laki, tetap tidak boleh menikah. Bibi dengan apa? Ponakan. Kalau seandainya salah satu diantaranya laki, jadi paman. Paman kawin dengan ponakan, tidak boleh, haram. Sebalikannya, ya ponakan ini apa dengan apa bibinya, tidak boleh. Biasanya begini.
kalmar'ati ammatiha wal mar'ati wa khalatiha. Faman tazawwaja imra'atan harum 'alaihi nikahu nahwi ukhtiha hatta tabina ma'ahu al-ula. Jika ada seorang menikahi seorang wanita, maka tidak boleh menikahi salah satu dari saudaranya atau bibinya hatta tabina min al-ula, atau kecuali sudah benar-benar sudah tabin, sehingga tidak cukup hanya dengan cerai saja. Tidak cukup dengan cerai. Kalau seandainya cerai wanita, apakah sekarang halal nikah? Tidak, belum. Hatta tabin. Apa arti tabin? Jadi bain. Bain ini lewat masa iddahnya. Lewat masa iddahnya. Ya. Kalau cerai 3, ya, masa iddahnya harus selesai dulu. Atau cerai 1 ya, cerai sekali, masa iddahnya harus lewat. Karena masa iddah ini masih belum bisa kalau menikah bisa dengan anaknya. Tunggu iddahnya selesai baru hatta tabina minhu ula, sehingga yang pertama sudah putus, sudah iddahnya sudah baru bisa menikah dengan yang kedua. Aw yutalliqaha talaqan ba'inan. Ini kalau yang pertama hatta tabina minhu ula, jika talaknya ini talak yang 1 atau 2 raj'i. Ini Anda harus lewat masa iddahnya. Atau talaqan ba'inan atau talak ba'in. Talak ba'in itu cerai 3 kali atau yang ketiga. Dengan cerai ketiga ini sudah langsung harus nunggu iddah. Kalau sudah jelas sudah putus. Tak mungkin balik ya. Ya sudah. Hatta tabina kedua talaq atau ba'in. Aw raj'iyyan wa tanqadi 'iddatuha binisbah talaq raj'i. Atau raj'i tapi iddahnya sudah selesai. Ini kurang lebih sama dengan masalah di dalam mazhab Syafi'i yang namanya iddah hanya khusus bagi kaum wanita. Dia ya dalam mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i ada iddah bagi kaum laki-laki. Ada. Tapi hakikatnya sebenarnya bukan iddah kaum laki-laki, bukan. Tapi ya ada kebersamaan dari segi tidak boleh menikah, tapi sebenarnya bukan iddah. Di antaranya salah satu gambaran ini, jika seorang memiliki 4 istri, dia mencerai salah satu di antara 4 istri. Bahkan seandainya 4-4 ya semuanya cerai, seandainya contoh. Tapi cerai raj'i 1 atau 2. Setelah dia mencerai salah satu di antara yang 4 atau 4 ya semua, dia menikah satu lagi tidak boleh. Loh kenapa? Sampai iddahnya selesai dulu. Iddahnya si istrinya selesai. Karena dalam masa ini masih belum putus. Kalau menikah lagi dianggap 5 hitungannya. Di luar mazhab Syafi'i dianggap ini iddah. Salah satu gambaran seorang lagi punya iddah, miliki iddah ini. Jadi harus menunggu, sama seperti yang perempuan ditunggu. Berarti sebenarnya menunggu perempuannya, bukan menunggu dirinya ya. Menunggu ini selesai. Masih pada kaitan bersangkutan dengan si yang perempuan yang dicerai ini tadi itu. Sebenarnya begitu, bukan dari dirinya sendiri. Sedangkan kan iddah itu sebenarnya dari wanita sendiri ya. Nah, ini kurang lebih sama dengan itu dari segi tidak boleh menikah dengan kakak atau adik atau bibi atau keponakan selama bukan tolak ketiga bain itu atau belum selesai masa iddahnya. Masa iddah jika menikah sekali atau 2 kali, dicerai sekali atau 2 kali. Tetapi tadi lewat ka'antamut seperti contohnya ditinggal mati ya. Mati maka halal menikah dengan saudara-saudara atau keponakan atau bibinya. Allah Subhanahu wa taala.
Mantap lah ya. Mati ya? Deh. Tapi